warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Kita masih akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem upah. Sistem upah ini bagian dari masalah ketenagakerjaan. Maka harus memang kita ketahui atau peduli dengan melihat jenis-jenisnya dan mengetahui juga apa itu tentang upahnya. Mari kita melihat indikasi atau indikator pencapaian kompetensinya, yaitu mengidentifikasi pengertian sistem upah dan jenis-jenis upah. Sebelumnya, jangan lupa ya, like, subscribe, dan jika menurut kalian info mengenai sistem upah ini berguna, silakan share kepada teman yang kamu ketahui. Kita mulai dari sistem upah. Apa itu sistem upah? Sistem upah adalah suatu kebijakan atau strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Pekerja tentu mendapatkan balas jasa dari perusahaan atau pemberi kerja. Pengertian upah. Kalau upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima oleh tenaga kerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan atau perundangan yang termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Nah, di sini upah ini oleh tenaga kerja terlebih dahulu sudah mengetahui berapa yang akan diterima. Dan ini telah diketahui sebelum mereka melakukan kegiatan pekerjaannya. Artinya mereka antara pemberi kerja dengan tenaga atau penerima kerja atau tenaga kerja, mereka sudah melakukan kegiatan kesepakatan. Nah, ini diatur dalam undang-undang jika ini dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tinggi atau rendahnya tingkat upah? Pasti ada penyebabnya. Yang pertama adalah tingkat persaingan upah dengan usaha sejenis. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya di perusahaan yang sama atau usaha yang sama, ini ada persaingan upah. Nah, ini menyebabkan tingkat rendahnya upah. Yang kedua adalah struktur upah atau struktur upaya kepada tingkatan pekerja, di mana setiap suatu organisasi atau perusahaan itu ada tingkatan-tingkatan pekerjaan yang menyebabkan upah setiap pekerja dalam tingkatan itu berbeda. Yang ketiga adalah proporsimen pekerja itu sendiri. Artinya proporsimen itu skillnya dari pekerja itu sendiri, baik itu dari karakter pekerjanya, misalnya kedisiplinan atau memang ilmu atau skill yang berbeda setiap pekerja, itu menyebabkan tinggi rendahnya atau perbedaan setiap upah dari tenaga kerja tersebut. Kita lanjut pada jenis-jenis sistem upah. Yang pertama adalah upah menurut waktu. Di sini perhitungan dan pembayaran upah yang diberikan ini memang sangatlah tidak mudah ya, tetapi secara murni dilaksanakan tidak dapat membedakan karyawan yang rajin dan yang tidak. Artinya misalnya berdasarkan waktu. Dengan waktu yang 8 jam setiap orang, semua hanya diberikan berdasarkan waktu. Tapi kita tidak tahu siapa pekerja yang benar-benar rajin atau yang punya skill yang bagus, itu tidak bisa dibedakan. Nah, inilah nanti hal-hal yang negatif dari upah menurut waktu. Jadi setiap perusahaan akan memberikan upah berdasarkan apa ya? Nanti ada 10 sistem jenis-jenis upah yang saya infokan di sini. Yang kedua adalah menurut kesatuan hasil.
Wow, menurut kesatuan hasil ini tergantung pada jumlah produksi atau yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Nah, di sini bisa nih, kalau dibandingkan dengan waktu tadi, kita nggak tahu nih tenaga kerja seperti ini, tidak tahu yang rajin atau yang tidak yang tahu yang bagus, ini sama saja karena berdasarkan waktu. Tapi kalau berdasarkan kesatuan hasil, di sini kita perusahaan ini enak nih, karena mereka bisa menentukan berapa jumlah yang harus diberikan kepada tenaga kerjanya jika melihat dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Ini biasanya adalah manufaktur ya. Oke, yang ketiga adalah sistem upah borongan, adalah jumlah barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau seseorang karyawan atau sekelompok itu berdasarkan suatu proyek atau borongan yang telah ditentukan oleh si pemberi kerja. Nah, di sini borongan ini banyak ya kelemahan atau kelebihannya. Tapi bagi tenaga kerja, borongan ini mereka sudah bisa menentukan berapa upah mereka yang terima pada satu proyek. Nah, di sini juga mereka tidak bisa meleha-leha waktu karena mereka harus tenggang waktu. Dengan satu proyek, dengan upah yang telah ditentukan, mereka mempunyai target. Nah, berarti mereka harus bekerja dengan waktu yang tepat. Yang keempat adalah sistem upah dalam bentuk premi. Di sini upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Di sini sistem upah seperti ini tidak semua orang atau tenaga kerja mendapatkan seperti ini karena yang mempunyai hasil kerja lebih baik mereka akan mendapatkan bentuk sistem upah premi. Lanjut, yang kelima adalah sistem upah indeks, di mana naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan sistem upah. Ini gimana ya maksudnya indeks ini? Indeks yang ada indeks biaya hidup. Jadi sistem upah, misalnya suatu daerah yang biaya hidupnya lebih tinggi itu berbeda dengan sistem upah yang ada di daerah yang biaya hidupnya lebih rendah. Misalnya di daerah yang kesulitan air, mereka harus mendapatkan air yang bersih sangat langka dan mereka harus membeli dengan sistem beli dari daerah lain. Berarti mereka biaya hidupnya lebih jauh dari daerah yang sudah mempunyai PDAM. Jadi di sini biaya hidupnya. Contohnya lagi misalnya biaya hidup dikarenakan daerah Batam misalnya. Daerah Batam itu biaya hidupnya sangat tinggi. Maka sistem upah di sana melalui dengan sistem biaya hidup yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah sistem upah skala. Sistem upah skala ini adalah jumlah penjualan meningkat. Wow, jika suatu manufaktur atau pabrik atau perusahaan, jika jumlah penjualannya meningkat, maka tenaga kerjanya akan dibayar berdasarkan adanya jumlah peningkatan omset penjualannya. Lanjut, yang seterusnya adalah bonus. Wow, sistem upah bonus ini pembayaran tambahan di luar upah atau gaji. Biasanya ini jika mereka mengalami keuntungan. Nah, keuntungannya itu tidak bisa dalam 1 tahun itu sama dengan tahun yang berikutnya berdasarkan hasil keuntungan yang diterima. Selanjutnya adalah mitra usaha. Bentuk sistem upah seperti ini diberikan dalam bentuk saham perusahaan dan tidak diberikan kepada pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi pada saat saham yang diberikan tadi menguntungkan akan terpengaruh pada perusahaan itu sendiri. Lanjut adalah sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Di sini
upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang dan jasa. Wow, di sini pabrik ya misalnya. Jika jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu naik jumlah produksinya, maka upah tenaga kerjanya juga akan naik. Dan jika jumlah produksi dalam suatu pabrik itu mengalami penurunan, maka juga sistem upahnya akan turun. Lanjut, upah menurut prestasi. Di sini, sistem upahnya diberikan pada prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Berarti setiap tenaga kerja tidak sama ya, karena ini berdasarkan prestasi setiap tenaga kerja. Setelah kita mengetahui apa itu sistem upah, apa itu pengertian upah dan jenis-jenisnya upah, berarti setiap pekerja akan berhak untuk mendapatkan haknya setelah mereka bekerja. Tetapi hak mereka itu atau upah itu, mereka tenaga kerja di sini terlebih dahulu sudah mengetahuinya atau ada kesepakatan di antara si pemberi kerja dan si tenaga kerja. Jadi setiap pekerja atau karyawan mempunyai hak untuk menerima upah sesuai dengan kesepakatan dan beban pekerjaan yang diterima oleh tenaga kerja. Inilah kesimpulan dari sistem upah. Semoga informasi tentang sistem upah ini berguna dan jangan lupa ya, like, share, dan jika bermanfaat silakan share kepada teman yang kalian sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.